Oke, sekarang ini nih yang lagi ramenya itu adalah tentang kemana perjalanan Luffy selanjutnya, Law dan juga Kapten Kid bermuara. Nah, setelah akhir Wano Kuni kemarin itu, mereka bertiga itu telah menetapkan timur laut untuk Torao, timur untuk Kid sendiri, serta tenggara untuk Mugiwara Luffy. Dan kemarin kita tambah punya ide lebih luas setelah lihat video terbaru Bang Ferry Irwandi yang membahas tentang peta One Piece sendiri. Keren banget, masuk akal, dia bilang seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba membreakdown lebih jauh lagi nih tentang 3 pulau yang berhubungan dengan Luffy, Law, dan Kid tadi. 3 pulau itu berada di dekat semenanjung Wano Kuni. Dan jika dilihat dalam peta, memang benar jika itu mirip sekali dengan sebutan The Golden Triangle atau segitiga Bermuda. Nah, lantas pula nih, manakah yang lebih dahulu menjadi saga terbaru setelah Wano Kuni ini? Dan siapa aja nih villainnya itu sendiri? Oke, ini menarik, kita mulai dari sini. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membreakdown lebih jauh nih peta One Piece selanjutnya, serta 3 pulau yang disebut sebagai segitiga Bermuda tujuan Luffy, Law, serta Kapten Kid. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV Mediatif. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dari ending cerita One Piece 1056 kemarin itu telah dijelaskan Oda nih, setelah 3 bajak laut bernilai 3 miliar berry itu berdebat dan akhirnya memutuskan tujuan selanjutnya, Law yang mengarah ke timur laut, dimana itu adalah rute yang paling lurus dari ketiganya jika dilihat dari pelabuhan Tokage Wano Kuni kala itu. Lalu Kapten Kid, ia akan pergi ke timur nih setelah dia memenangkan gunting batu kertas dengan Luffy sendiri, dan sementara itu Mugiwara itu harusnya menuju ke tenggara setelah dia kalah dengan Kapten Kid. Nah, setelah itu kita melihat video Bang Ferry Irwandi kemarin nih, kita jadi punya ide juga. Lalu di mana ketiga pulau yang mengarah dari peta tersebut? Oke, kita ingat dulu nih bahwa di Wano Kuni itu adalah pulau yang sangat besar. Di sampingnya pulau itu ada berbagai macam pulau yang bahkan kabarnya memiliki sejarah dan cerita-ceritanya sendiri. 3 pulau itu sebenarnya sudah beberapa kali dijelaskan dalam kisah One Piece: Elbaf, Yukiryu, serta Pulau Sphinx. Nah, menariknya lagi nih, jika dilihat dari peta sendiri, 3 pulau itu serasa membentuk segitiga Bermuda. Yang lebih bikin kita interest lagi dari ketiganya tempat memiliki hubungan dengan para Yonko dunia baru dahulunya, Shirohige, Sang, serta Big Mom. Baik, masih ada 1 pulau lagi nih di sana yang juga memiliki daya tarik tersendiri seperti halnya Hachinosu, pulau yang dikuasai dan berhubungan pula dengan Kurohige. Nah, namun nih, jika menelaah lebih dalam, memang sebutan segitiga Bermuda itu layak disebutkan kepada Elbaf, Yukiryu, serta Sphinx. Nah, kalaupun nih jika kita coba mencerna chapter 1056 kala itu, jika Luffy memang menuju ke tenggara, mestinya bukan Pulau Elbaf yang ramai dibicarakan itu tujuan selanjutnya, tetapi adalah Pulau Sphinx. Kenapa? Nah, kalian kan gak perbincangan antara Luffy dan Marco saat itu. Dia bilang bahwa Marco itu tidak harus repot-repot terbang kembali sendirian karena dia telah menemukan kelompok kapal yang pas untuk membawanya kembali ke kampung halaman ayahnya itu Shirohige. Dan kapal itu adalah Red Sword milik Akagami no Sang. Dari situ kemungkinan Oda itu memberikan sedikit clue juga nih, jika itulah tenggara. Harusnya tujuan Luffy selanjutnya itu adalah Pulau Sphinx, tempat di mana Marco sekarang ini tinggal. Artinya hubungan dengan para kru Shirohige dan keterkaitan dengan Ace itu belum selesai, karena Oda ini bisa aja nih membawa kita untuk menuntaskan saga yang berhubungan dengan Podcast itu sendiri, dan Pulau Sphinx itu adalah tujuan terakhirnya. Kabar terbaru ini semakin mencuat setelah para angkatan laut itu memunculkan pasifista baru yang diberi nama Serapim. Uniknya lagi, mereka itu memiliki interface wajah seperti para Shichibukai lama ketika mereka masih kecil, Hancock, Takanomi, dan juga yang lainnya. Namun ini ada satu mantan Shichibukai pula yang kemungkinan tidak masuk kopian dari Serapim itu, karena kabarnya sih juga sempat menghilang, dia lenyap begitu saja. Padahal seorang seperti Kizaru itu mengatakan jika dia itu sangatlah kuat. Ya, Edward Weevil. Kalian juga tahu kan jika tujuan Weevil itu adalah untuk membumi hanguskan para sisa-sisa kru bajak laut Shirohige di masa lalu dan untuk menjarah harta mereka. Ini bisa aja terjadi nih jika Weevil itu akan dimunculkan setelah saga Wano Kuni ini.
Pria yang konon memiliki hubungan dengan Shirohige, dan itulah sebabnya Marco kala itu ragu ke Wano Kuni karena ingin menjaga kampung halaman ayahnya di perburuan Weevil kala itu. Nah sekarang setelah Wano ini telah selesai nih, Marco pun juga tidak mau ketika diajak Sang bergabung bersama mereka. Bahkan ia meminta Ben Beckman ikut membantunya membujuk Marco. Tetapi tetap saja nih dia mengatakan tidak, dan itu sudah termasuk masuk akal nih karena Marco juga memiliki misi menjaga Pulau Sphinx itu dari Edward Weevil. Bakal menarik memang jika Luffy dan para krunya itu menuju pulau tersebut dan akhirnya kembali bertemu lagi dengan orang yang lama sempat melindunginya saat perang puncak Marineford dahulu, Kakek no Vista, Diamond no Jasu, serta tentunya adalah Fushiono Marco. Dan seperti yang kita bilang, pulau inilah yang memiliki hubungan terikat nih dengan sang Yonko terkuat kala itu, Shirohige Edward Newgate. Nah sementara itu, ini mungkin ada benarnya nih perkataan dari Bang Ferry Irwandi yang mengatakan bahwa laut yang mengarah ke timur laut lurus itu harusnya menuju ke Pulau Elbaf. Nah kenapa? DRT punya satu cerita menarik nih tentang Trafalgar di Waterloo ini memiliki hubungan khusus tentang cerita dari Big Mom yang memiliki hubungan cerita pula dengan Napoleon Bonaparte, yang ketika dia kalah juga mengasingkan diri ke sebuah pulau. Kalian pasti tahu lah kisah Napoleon Bonaparte kan? Itu loh pemimpin politik dan jenderal terkenal saat perang revolusioner, orang yang membuat banyak sekali gebrakan di masa lalu. Dah kisah Torau itu bermulai dari sini. Semua itu berakar dari kekalahan Big Mom karena Tora itu sendiri, dan paradoksnya nih Napoleon itu juga referensi dari pedang Sionko tersebut. Menurut catatan sejarah, Napoleon itu sudah melakukan banyak sekali peperangan. Dia bersama pasukannya juga termasuk salah satu yang sangat sulit untuk dikalahkan pada masa-masanya. Sudah banyak sekali peperangan yang dimenangkannya oleh Napoleon sendiri selama pertarungan yang dialaminya. Tetapi rahasia ini telah terbongkar nih. Faktanya ada dua peperangan yang sangat sulit dan tidak bisa berhasil dimenangkannya. Dengan kata lain, dia kalah telak nih. Perang itu adalah simbol keberanian yang disebut sebagai Perang Trafalgar dan juga Perang Waterloo. Nah, sebuah nama yang lagi-lagi terdengar tidak asing kan di telinga kita? Kedua perang ini tidak berhasil dimenangkan Napoleon, dan ini tentu merujuk kepada karakter Trafalgar di Waterloo sendiri, yang memang nih dalam cerita ini sudah berhasil mengalahkan pengguna pedang Napoleon, Big Mom. Sedikit cerita lagi nih, perang Trafalgar ini terjadi di sebuah tanjung yang bernama sebagai Tanjung Trafalgar. Karena itulah perang ini disebut sebagai Perang Trafalgar. Karena kekalahan di perang inilah Napoleon itu mengurungkan niatnya untuk menginvasi Inggris Selatan kala itu. Nah, Napoleon akhirnya berhasil bangkit setelah kekalahannya di Perang Trafalgar itu dan kembali menemui masa kejayaannya dengan memenangkan banyak sekali peperangan lagi. Hingga suatu saat terjadi sebuah pertempuran besar yang dinamai sebagai Perang Waterloo. Nah, di perang inilah lagi-lagi Napoleon itu menemui kesialannya nih, dia kalah dalam peperangan tersebut. Dan itulah yang menyebabkan Napoleon itu mengasingkan diri di sebuah pulau terpencil. Pertempuran Waterloo sendiri itu terjadi pada tanggal 18 Juni 1815 di dekat kota Waterloo di sekitar 15 km selatan ibu kota Belgia, Brussels. Dan merupakan pertempuran terakhir bagi seorang Napoleon Bonaparte, sekaligus menutup sejarahnya nih sebagai seorang kaisar Perancis. Nah, jika dihubungkan nih dengan One Piece ini, memang benar adanya bahwa pedang Napoleon itu sudah benar-benar kalah dengan serangan pedang Trafalgar Law dengan tekniknya kala itu Anastasia yang membuat Big Mom itu terjungkal ke dasar magma Gunung Wano Kuni. Ini semakin relate lagi nih setelah Big Mom itu kalah dari Saga Wano Kuni kemarin. Kemungkinan besar dia itu akan lari ke Pulau Elbaf, tempat dimana ceritanya pun juga sebenarnya belum berakhir di sana. Big Mom memang berhubungan dengan pulau para raksasa itu, Madame Carmel, dan juga riwayat kecil hidupnya dahulu. Akan sangat pas nih jika Toraulah yang menuju ke pulau itu. Jikalau Big Mom juga telah berada di tempat itu karena Yonko Big Mom sendiri memiliki keterikatan dengan Pulau Elbaf. Nah, setelah itu nih, jika Kid sendiri itu mengarah ke timur, artinya ada kemungkinan malah Pulau Hachinosu itu tujuan berikutnya. Nah, kenapa bukan Pulau Yukiryu nih yang terikat oleh Akagami no Sang sendiri? Ya sebenarnya ini jawabannya sangatlah simpel. Mau ngapain lagi coba? Tangannya buntung lagi untuk yang sebelah? Kan mereka juga udah pernah diajar remuk redam nih oleh Akagami dan para krunya sendiri. Jadi itu bukanlah pemilihan yang tepat nih kami anggap. Dan ketambahan Sang sendiri juga lagi dipersiapkan dalam Red Movie-nya ini. Tentu Oda tidak akan memilih Yukiryu sebagai tempat untuk tujuan Kid berikutnya. Nah, yang lebih masuk akal itu adalah Pulau Hachinosu. Kenapa? Nah, dengar ini baik-baik nih. DRT itu punya satu cerita lagi yang bisa dihubungkan.
Hachinosu atau Pulau Bajak Laut itu adalah markas dari Yonko Kurohige. Tempat inilah dimana insiden Rocky Port itu telah terjadi dan juga berhubungan pula dengan Rock di Seabed. Meskipun Toro sendiri juga berhubungan dengan pulau tersebut. Jika di chapter 1059 kemarin itu Koby pun berhubungan dengan pulau ini dan dia dibawa oleh Yonko Kurohige, maka ini akan sangat bertambah relate lagi nih jika mengacu pada perkataan Kid di chapter 1056 jika mereka akan mencari lebih tahu lagi nih seseorang dengan luka bakar yang mengawasi mereka selama di Wano Kuni. Kami sempat membuat teori kala itu jika kemungkinan bukanlah Scooper Gaban orangnya, tetapi Aokiji no Kuzan itu adalah pria di balik sebutan seseorang dengan luka bakar yang dimaksud oleh Kid. Nah, di saat itu Luffy bahkan Law tidak diberitahu tentang hal ini nih, hanya kelompok Kid saja yang mengetahuinya. Nah, andai kata nih jika ini mengacu dari secuil clue itu, maka Hachinosu itu adalah pilihan yang paling masuk akal kemana Kid itu akan segera berlabuh. Itu adalah di Pulau Bajak Laut Hachinosu. Kid sendiri pun juga belum benar-benar melakukan konfrontasi nih dengan Bajak Laut Kurohige sendiri. Bakalan menarik nggak sih jika memang menjadi kenyataan? Apalagi kemarin pun Kurohige juga telah membuat kegaduhan besar ketika menginvasi Amazon Lily. Untuk saja kala itu ada relik datang, dan itu yang akhirnya membuat Kurohige itu pulang kembali dan kemungkinan dia akhirnya menuju ke Hachinosu lagi. Ini semakin nyambung lagi nih jika pada nantinya dia akan bertemu dengan salah satu pria yang memiliki bounty 3 miliar berries dan dahulu sempat berkonfrontasi dengan rivalnya Tit sendiri, si rambut merah Akagami no Sang. Is that nice? Gimana pendapat kalian tentang teori ini berdasarkan data, SBS, manga, dan potongan-potongan informasi seperti halnya penjelasan Bang Ferry Irwandi kemarin itu tentang peta One Piece dan tujuan selanjutnya Luffy, Law, serta Kapten Kid. Jadi itulah tadi nih breakdown kita mengenai breakdown lebih jauh lagi peta One Piece selanjutnya. 3 pulau itu yang disebut sebagai segitiga bermuda tujuan Luffy, Law, serta Kid sendiri, serta satu pulau bernama Pulau Bajak Laut Hachinosu Kurohige. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah melakukan DR TV and will be come back.